walik. Lau gosoba khomron. Lau gosoba lamun gosop sapa gosip khomron ing khomer. Saiki sing digosop iku khomer. Niki masih perlu ditinjau kembali ketika khomer digosop niku. Karena termasuk mal apa bukan. Tadi sudah saya katakan kalau miliknya orang kafir malah justru mal. Sebab tidak ditekotkan haram. Tapi kalau yang bikin khomer itu adalah orang Islam untuk menjadi mal dan tidaknya masih dilihat. Masih dipertimbangkan. Kalau tujuannya memang untuk khomer maka tidak mal. Tidak mal berarti nggak ada doman, nggak ada tanggung jawab. Seperti halnya gosop bangkai, niku gosop ikhtisas, gosop tempat, panjenengan juga tempat gawe jamaah, terus digosop wong. Ini nggak ada doman, nggak ada tanggung jawab, tapi dosane panggah. Nah, gosop batang niku ya ngoten nggak ada tanggung jawab untuk balekno. Tapi dosane panggah. Cuma nanti bisa di dalam tobat niku, tobat itu untuk menghilangkan hakul adami niku walaupun dengan bayar boleh. Dalam rangka supaya oleh halal dia kudu bayar. Ini seperti yang dilakukan oleh Mbah Idris ramane Imam Syafi'i hanya karena gosop delima, makan delimanya orang lain kan gosop. Nah itu saja dalam istighlal harus bayar dengan melihara daun pohon kurma, pohon delima 3 tahun. Niku boleh ngoten niku. Nah tapi lek sing nuntut yang lebih banyak tidak wajib dibayar. Karena di dalam haknya orang lain ketika kita gunakan, kewajiban kita itu hanya mengembalikan sesuai dengan kadar. Kalau sudah disesuaikan dengan kadar, dia ridho atau tidak ridho, sudah tidak ada hubungan dengan hakul adami. Seperti na'udzubillah, misalnya mencuri uang 10 juta. Kemudian dikembalikan, dia nggak mau ngeridoni, nggak mau menghalalkan. Walaupun tidak mau menghalalkan, tidak mau meridoni, pokok 10 juta sudah dikembalikan, ini sudah bebas hakul adami. Sedangkan hakullah ya jaluk sepuro. Lek ate sepuro ya berhak digodhog dhisik ben sehat. Ngoten ditunu atau dibakar dulu. Karena pembakaran itu menghilangkan dosa niku dibakar. Makanya ketika kita sekarang lagi remek, gak sehat dan sebagainya, dibakar dulu. Awake dibakar ngeniku mendekat api sampai keluar keringatnya, itu malah jadi sehat maneh. Mergo apa teyeng-teyenge terbakar. Teyeng-teyeng ini ku jenenge mas apa iku jenenge kolesterol, di mas koles dengan mas asam aurat. Asam aurat. Jadi walau gosip lamun gosip sapa gosip khomron fatakholalat moko dadi joka apa khomrin daun dalam saningi gosip au jilda mayitatin utawa lamun gosip sapa gosip ing kulite bangkai, muniku bangkai wedhus atau bangkai apa.
fadabahu mongko nyamak sapa si Ghasib ing jildun nyolong kulite sapi atau kulite batake sapi atau batake wedhus terus disamak ini ku dicampur karo kapur atau dicampur dengan babakane kayu trengguli atau telek dorok setelahnya dicampur dan merotoli bulu-bulunya terus gaji-gajinya sudah hilang sekira sudah andai kata dikumis ora enek kinyit-kinyite gaji itu menjadi matbuh menjadi di apa jenenge disamak. Nah ini bagaimana? Milik siapa cokak dan milik siapa baju dari atau kulit yang sudah menjadi baju, kulit yang sudah disamak tersebut. Jawabannya fal asahanal khallawal jildai kulil maksub minhu. Nangge wong kang den gosok sapa minhu al. Wis malike ngono wae lah. Tapi enggak diarani malik, bahasanya beda dengan di atas yang sing malik. Sebab bukan harta enggak bisa dimiliki, hanya di HI. Di HI. Berarti cokak yang sudah menjadi apa tuh? Cokak yang menjadi cokak dari khomer tersebut menjadi orang yang menjadi miliknya orang yang mempunyai hak khomer, mempunyai hak bangkai. Jadi di sini bahasanya lil maksud minhu, bukan bahasanya lil malik, karena menyesuaikan istilahnya fikih. Barang yang bisa dimiliki itu namanya sil'ah. Barang yang dimiliki itu namanya barang yang dikomunitikan, diperdagangkan. Dikomunitikan. Nah, ini. Diperdagangkan. Sehingga bisa diperdagangkan itu tidak bisa berupa mal, bukan mal nggak bisa dimiliki namun dihaki. Lah barang haknya orang lain ini diambil juga nggak boleh. Lah barang yang dihaki tidak bisa dimiliki niku diantarani geniku yang nggak bisa harta seperti khomer, kulit bangkai, hak duduk. Hak duduk niki digosok yo haram. Hak duduk, hak apa itu namanya, hak duduk, terus hak tempat di aku umbah-umbah di sungai sing giliran. Tapi saya masih tarodud dalam hak antri. Ya antri di pesawat, antri dan airport untuk daftar itu pancen wis batas iku gak oleh. Iku gosop kali gosop harus sesuai dengan urutan. Nah, sehingga kalau kita nyerobot gosop, nah sing masih tarodud niku di lampu merah. Kita jejer-jejer terus kita golek nang pinggir liwat. Nah, niki apa diarani gosop apa ora? Gosop giliran. Nggih tarodud. Lah ini penggawean saya. Kula niku sira iki haram apa ora? Ngendi apa ora? Kadang ya tahu kayak saya tadi itu asar niku nangge panjen nganti tahu kok rumah sakit kono akhire tak terjang iki ngene tahu si kono sik kosong kan wae. Akhire meh rada ngarep kono. Terus kula mamang ini ki dosa apa ora?
Tapi saya nggak ngendi kok. Orang ngendi tempati wong murah. Nah, kesan liwatinya juga liwat di kuno murah. Liwat di pinggiran kae terus bareng ngono di kono ya sing tak tempati tempat kosong. Mergo sik durung ditempati. Kan mari berangkat ngene kae sik ngguri durung kan kosong langsung nang dileponi. Nah, ini kan padha punya hak ya, siapa cepat dapat kan ngoten nah. Nah, walaupun dalam nubuat ini pun masih mikir iki jenenge kayak ngene iki diarani aktu naubatil goer ora cukup gilirane wong apa ora. Kalau kita lihat dari antrine lampu merah, nah, kan juga antri itu haruni. Nah, niki berarti cukup naubatul goer. Tapi ndelok sing ngarep ketemak dan kita sudah berhak untuk njukuk sing endi kiteke wong kabeh. Nah, yo ora diarani naubatul akdu naubatul goer. Iku perlu dibahas niku arane. Tapi lek dibahas malah penak sebenarnya. Wis. Dadi lek sing kasus niki wau falasa kemutai kuasa iku anal khala temen sedune cokawal jidalan kulit iku lil maksubi terduwe wong kang den gosop sapa minggu al. Alasane li ana gumakrodune khalan jildi kufar farumah. Dadi cabangane perkara itaso kang dadi tertentu sapa al maksub minhu bi kelawan mah. Adi ora malakabihin ndak tapi ma ikhtasobihi karena memberikan pemahaman bahwa barang najis itu tidak bisa dimiliki tapi dikuasai, mempunyai hak khusus. Makanya kalau punya pupuk kandang kalau ternyata ngakeh itu bukan milik saya itu. Patong sapa iku? Tetek sapi iku. Boten kagungane sinten, yo enek sing duwe niku. Nah, kalau khusus yang menghaki siapa? Milik tidak ada yang memiliki karena tidak bisa dimiliki ngono. Mulane darani itu hak siapa? Jadi bukan tidak bisa kita katakan teletong itu milik siapa? Enggak iso. Tapi teletong itu haknya siapa? Ngene saged. Lah niki bahasane ma ikhtasobi ora ma malakabi. Ngoten. Nah, perlu kita bedakan masalah yang dibahas barang yang tidak bisa dimiliki, tidak bisa dimiliki. Alasannya tidak bisa dimiliki dikarenakan bukan harta, tapi hartati. Ayo. Larang dia harta karo hartati. Tidak anak rumah parumah itasabihi akhirnya piye bayat manuhuma. Nah, tadi tae maksud minhu tapi iki rugi total nih. Bayat manuhuma mengko ngijoli ing kholan ing niku apa jenenge khamr lan maitah sopal ghasibu ghasib intalifa liru lae hal berteranu dadi si anu ni tok fayak manuhuma mongko ngijoli ing niku lho jildul madbuh lan kholan. Nah, artinya dampak daripada ketentuan miliknya maksum minhu apabila rusak di tangannya ghasib harus mengganti khol, mengganti cokak. Tapi kalau di situ miliknya ghasib kan tidak ada mengganti, cukup tidak ada yang diganti sama sekali. Kenapa tidak ada yang diganti sama sekali? Karena
yang digosok memang barang yang tidak bisa diganti, tidak bisa diperdagangkan, dikomoditikan, gak iso. Karena apa bukan sil'ah. Nah, makanya gak dijoli. Jadi enek gosok tak dosane panggah tapi gak wajib ngijoli niku gosok ikhtisas. Gosok ikhtisas. Gosok ikhtisas ini memang termasuk punya hak spesialis di dalam bangkai, maka tidak boleh dicuri oleh orang lain, tapi bukan menjadi miliknya. Niku hak ikhtisas, hak langganan barang niku. Wasani utai kaping pindho mau utawi khol lan jildul madbuh iku lil khosib. Menurut pendapat yang kedua ini agak ada angin iki khosib. Tapi angin yang semacam ini kalau diteruskan akan bisa menjadi peralatan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara gosok belahan ini. Ini sing pendapat yang tidak merestui gitu. Gimau utawi kholan jildul madbuh iku lil khosib. Alasannya apa? Li khusulil baliyati krana hasile amoh. Li khusulil maliyati krana hasile bondo, bangsa bondo sing dikomunitikan oleh hasil badau ing dalam sawise indahu ing dalam sandinge khosib. Arti alasannya khosib adalah orang yang berhak dikarenakan ketika dalam gosok itu menggosok barang yang tidak bernilai, yang tidak bisa diajikertokan, tidak bisa dikomunitikan, Masalah ya apa? Masalahnya bukan harta yang bisa diperdagangkan, yang sehingga tidak ada doman. Sedangkan proses menjadi khomer, menjadi cokak ini sudah di tangannya gosip. Nah, kenapa kok tidak dikembalikan masalahnya antara harta dengan bukan harta itu sudah berbeda. Syai'un akhar. Walaupun kalau kaul yang pertama kan diberikan kepada maksud minhu karena memang kahanan atau bendanya maksud minhu, walaupun asalnya barang yang tidak bejaji. Ini dia padha karo wong nyelehno pelem apa tuh pelok ngarepan terus akhirnya peloknya menjadi bibit yang mahal-mahal. Ini bagaimana ini? Padha karo niku mawon. Bolehkah diambil? Peloknya wis dibuai lho, asalnya kan buai. Ya dibuai kan berarti seram melonti. Nah, lek ngono berarti kena dicukoki. Lah niki sing menjadi permasalahan padha karo niki. Nah, walaupun toh sebenarnya saya ikut punya, tapi ketika dalam pemilikan itu tidak diambil, tetap menjadi miliknya sendiri. Tapi kejanggalannya barang itu tidak bisa dimiliki. Niki sing repote ngoten. Sebab tidak harta. Wasalis al-khallu lil maksub minhu al-jiddu lil maksub lil ghasib. Kalau yang ketiga dipilah-pilah bahwa cokak yang jelmaan dari khomer itu menjadi miliknya maksub minhu, yakni orang yang punya hak khomer, tapi untuk jildun ini menjadi milik ghasib. Sebab ini membutuhkan memang membutuhkan tenaga, membutuhkan usaha.
binatang kulit yang disamak ini membutuhkan penyamaan, menumbuhkan usaha dan butuh modal. Tapi kalau di dalam khamr enggak. Khamr bisa menjadi cokak ini tidak butuh modal. Bahkan kalau dicampur dengan perkara lain malah justru nggak akan pernah bisa suci kholannya. Kalau diproses juga bisa agak suci. Karenanya khamr bisa menjadi suci ketika menjadi kholan itu harus binaf siha dengan sendirinya tanpa proses. Nah itu bedanya gitu. Karena tanpa proses berarti